Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang di Nightmare Side, di mana malam hari ini kamu akan mendengarkan satu pengalaman kisah nyata insan muda ketika dia bertemu dengan makhluk halus atau yang biasa kita sebut dengan hantu. Pengalaman-pengalaman ini masuk pada tim Nightmare Side melalui email ke nms@ardanradio.com. Jadi pastiin kalau kamu ingin share atau berbagi pengalaman kisah seramnya, bisa kamu email langsung ke nms@ardanradio.com. Gak cuma itu, setiap Senin sampai Jumat Nightmare Side di Ardan Radio jam 8 malam pasti punya tayangan-tayangan yang spesial buat kamu pecinta horor. Mulai dari cerita-cerita seram, ada Spooky for Nightmare Side di mana kita interaksi langsung telepon, dan juga ada Nightmare Side Testi Misteri atau bahkan penelusuran atau ekspedisi atau doku misteri yang ada di setiap malam Jumatnya. Jadi pastiin kamu subscribe YouTube channel Ardan Radio, nyalakan lonceng notifikasinya, share, likes, dan komen jika kamu suka video ini. Dan satu lagi, ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. Namaku Dewi. Dari kecil, aku tinggal dan dibesarkan oleh nenekku. Kami tinggal di sebuah perumahan yang jaraknya tidak terlalu jauh dari salah satu mal ternama yang memiliki wahana permainan besar di kota Bandung. Meskipun di daerah perkotaan, daerah rumahku ini sempat terkenal angker dan menjadi salah satu jalan utama menuju pemakaman umum. Nenek bilang waktu ia masih gadis dulu, ada pohon haur di dekat jembatan menuju rumahku. Penunggunya adalah seorang perempuan. Banyak orang juga yang merasakan seperti diganggu oleh penunggu pohon itu. Sampai suatu hari, yang dituakan di daerah sana mencoba bermediasi dengan penunggu tersebut agar sosok itu pindah. Dan konon kata nenek, dia mau dipindahkan, namun dengan syarat ia ingin diantarkan dengan cara digendong menuju tempat barunya. Katanya sih, hal itu pun dilakukan demi meredam kecemasan warga. Banyak sekali cerita warga dan cerita-cerita dari nenek mengenai daerah tempat tinggalku itu. Entah karena dilalui aliran sungai yang katanya menjadi tempat kesukaan hantu perempuan untuk main air, atau bagaimana. Aku sendiri skeptis. Nyatanya yang aku tahu, semenjak zaman makin modern, sudah banyak rumah dijadikan kos-kosan di daerahku. Beberapa pegawai yang bekerja di mal terkenal itu juga banyak yang memutuskan untuk ngekos di sini. Belum lagi sepanjang jalan besar utama, banyak universitas swasta dan kafe-kafe yang baru dibangun. Dan sekarang aku rasa daerah rumahku ini selalu ramai, baik siang maupun malam hari. Singkat cerita, 3 tahun yang lalu nenekku meninggal
karena sakit. Tentu saja hal itu sangat memukul keluarga kami, terutama aku yang dari bayi dirawatnya. Nenek sempat berpesan, jika kelak ia meninggal, segeralah bagikan baju-baju peninggalannya, agar jadi amal jariyah dan bermanfaat bagi yang membutuhkan. Mengingat amanah dari nenek itu, aku yang paling mengetahui tempat nenek menyimpan pakaian, diminta ibu membawakan semuanya ke ruang tamu. Hari itu, aku bolak-balik dari kamar nenek ke ruang tamu untuk mengambil baju, mukena, sejadah peninggalan nenek, dan sebagainya. Sedangkan ibuku memilih pakaian mana saja yang masih layak pakai untuk diberikan. Ibu sudah mengumumkan ini kepada tetangga. Dan ada seorang ibu pedagang tak jauh dari rumah nenek yang bilang bahwa orang-orang di desanya masih banyak yang membutuhkan pakaian layak. Dia juga berkata akan mengambilnya pagi ini. Rumah nenekku ini cukup luas. Di halaman belakang, nenek punya kebun pepaya kecil dan tempat jemuran yang dulunya sumur. Ada akses dari depan rumah menuju ke belakang melalui sebuah gang kecil di samping rumah. Hari itu, ibu menyuruhku membuka pintu belakang supaya udara di dalam tidak pengap saat itu. Ibu berpikir bahwa itu akan aman. Karena satu-satunya jalan menuju ke belakang dari luar rumah harus melalui samping rumah. Dan kalau ada yang masuk, ibu pasti melihatnya. Malam pun tiba. Mengingat barang di kamar nenek masih banyak, aku kembali bergegas menuju kamar untuk melanjutkan tugasku. Namun, ketika baru saja aku menaruh baju ke ruang tamu, aku melihat sekilas ada seseorang yang masuk ke gang itu dengan terburu-buru. Tampilannya agak aneh. Tubuhnya tidak terlalu tinggi, dengan rambut yang cukup panjang. Aku sedikit memberi kode kepada ibu yang saat itu berada tak jauh dari sana. Namun, ibu sepertinya tidak mendengarkanku dan tetap cuek sambil melipat pakaian yang sedang dirapihkan. Melihat itu, aku jadi teringat. Oh, mungkin itu ibu pedagang yang akan membawa pakaian bekas nenek. Namun, yang membuatku sedikit heran adalah kenapa si ibu memilih jalan ke belakang? Padahal pagar dan pintu depan dibuka oleh ibuku.
Dari pagar pun orang sudah bisa melihat ibuku yang sedang membereskan baju nenek. Kenapa harus ke belakang? Dengan inisiatifku saat itu, aku pun mencoba jalan ke pintu belakang untuk memastikan. Dan ketika aku baru sampai pintu kamar nenek, samar aku mendengar suara seperti orang sedang tertawa. Suara tertawa yang aneh dari pintu belakang. Aku masih berpikir bahwa dia adalah si ibu pedagang. Lalu aku pun meneruskan untuk jalan ke pintu belakang. Namun baru juga aku sampai di depan pintu dapur, seketika aku terkejut karena mendengar suara benda yang terjatuh dari arah dapur. Refleks aku pun langsung melihat. Dan ketika aku lihat, ternyata toples plastik yang ada di meja dekat dapur terjatuh. Sampai... bulu kuduku tiba-tiba saja berdiri. Suara perempuan. Ya, aku mendengar suara tangisan perempuan itu lagi. Namun kali ini terdengar sangat jelas. Dari mana suara itu? Aku coba menengok ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Dan saat aku melihat ke depan lagi, seorang perempuan sudah berada di depanku. Astaga! Badanku seketika sulit digerakkan dan kini mematung. Aku memandangnya dan dia mulai berjalan selangkah demi selangkah datang menghampiriku. Tubuhnya kecil, kurus, dan sekujur tubuhnya basah. Memakai kaos lusuh dan sambil bertelanjang kaki. Dengan rambut yang terurai panjang dan menutupi wajahnya. Sosok itu kini berada tepat di depan mataku. Ketika kulihat, rambutnya yang terurai ke bawah itu semakin lama semakin memanjang dan terus memanjang. Kulihat kini badannya sedikit membungkuk. Lalu dia berkata sesuatu kepadaku. Lari kemana? Betapa kagetnya aku melihat sosok itu. Perlahan, kurasakan badanku mulai bisa digerakkan. Dan aku langsung berlari menuju pintu depan. Karena panik, aku sampai menabrak ibu yang menghampiriku dan bertanya ada apa. Tanpa menceritakan apa-apa,
Aku langsung membawa ibu menuju rumah saudara kami yang tak jauh dari sana. Mereka kaget melihat kepanikanku. Dan aku pun mulai menceritakan apa yang aku lihat tadi. Ibuku pun mencoba menenangkanku dan menyuruhku untuk tetap membaca doa. Sampai salah satu saudaraku pun terdengar berbisik kepada ibuku dan berkata dengan bahasa Sunda yang artinya, apakah sosok perempuan itu datang lagi ke daerah sini? Mendengar itu, aku hanya terdiam dan masih menjadi misteri untukku sampai saat ini.